Halo Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas tentang MSDM masa depan. Untuk lanjut ke videonya, jangan lupa nonton video sebelum ini yang berjudul Evolusi MSDM ya. Dunia kerja telah membuat perubahan yang besar dalam 100 tahun terakhir. Langkah-langkah perubahan yang dilakukan menjadi sebuah kemajuan atas evolusi sumber daya manusia di abad selanjutnya. Beberapa bidang utama yang menjadi fokus MSDM di masa depan antara lain: yang pertama, pengembangan karir strategis. Pengembangan karir merupakan peluang strategis bagi pengusaha yang dapat membuat karyawan menjadi lebih mahir dalam pekerjaannya. Selain itu, pengembangan karir juga efektif untuk melakukan perekrutan dan retensi karyawan. Sebagai contoh, PT PLN Persero yang memberikan keuntungan pengembangan karir seperti pelatihan dan workshop di berbagai institusi dalam dan luar negeri, sertifikasi profesional, beasiswa pendidikan, juga coaching dan mentoring kepada karyawan-karyawannya. Kedua, otomatisasi. Salah satu proses HR yang mengalami otomatisasi adalah seleksi karyawan. Seleksi karyawan biasanya menggunakan psikotes. Psikotes digunakan untuk mengetahui potensi calon karyawan yang akan bergabung dengan suatu perusahaan. Sebelumnya, psikotes dilakukan secara offline dengan mengumpulkan calon karyawan di suatu ruangan untuk mengikuti tes. Pada saat ini, calon karyawan dapat menerima undangan tes melalui email masing-masing. Kemudian, tes dapat dilakukan secara online dan tes dapat dikerjakan dimanapun sesuai petunjuk. Beberapa perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah Astra International serta Pertamina. Yang ketiga, teknologi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Deloitte Global Human Capital Trends pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa MSDM tidak hanya sebuah sistem pendukung di perusahaan, tetapi MSDM diharap mampu membantu memimpin organisasi menggunakan transformasi digital di seluruh dunia. Seperti IBM yang menggunakan berbagai eksperimen untuk mendorong solusi SDM digital yang baru. IBM juga mengubah proses manajemen kinerjanya dengan membangun checkpoint, di mana checkpoint tersebut merupakan proses umpan balik baru yang meningkatkan engagement, alignment, dan goal management secara dramatis. Selanjutnya, demi mendorong pembelajaran berkelanjutan, IBM menutup sistem manajemen pembelajaran global tradisional dan mengganti sistem tersebut dengan platform belajar digital baru yang memungkinkan karyawan untuk mempublikasi berbagai konten yang dianggap penting. Selain itu, sistem baru tersebut juga mengintegrasi pembelajaran eksternal serta internal. IBM juga membangun proprietary career management system, di mana sistem ini digunakan untuk mendorong karyawan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap manajemen karir mereka. Yang keempat, pengalaman. Desain sebuah website dapat mempengaruhi pengalaman yang dirasakan oleh pengunjungnya. Hal serupa juga terjadi dalam praktik MSDM. Cara pandang orang tentang perusahaan dapat berbeda tergantung dari cara perusahaan menampilkannya kepada publik. Employer branding merupakan strategi yang digunakan untuk menampilkan wajah perusahaan kepada publik. Seperti contoh Tony's Chocolonely, perusahaan produksi dan penjual coklat yang merilis sebuah video yang menampilkan nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan. Nilai yang dijunjung oleh Tony's Chocolonely adalah menciptakan dunia hanya menawarkan coklat yang diproduksi secara adil dan bersenang-senang. Tony's juga menyebarkan misi dan nilai perusahaan dalam setiap kesempatannya. Batang coklat Tony's tidak dibagi dalam potongan-potongan yang sama untuk mengingatkan publik bahwa keuntungan di industri coklat masih belum didistribusikan secara merata. Di dalam kertas pembungkus Tony's Chocolonely juga menyebarkan rencananya dalam mencapai misi dunia yang hanya memiliki coklat yang 100% bebas perbudakan. Website perusahaan juga menampilkan elemen menyenangkan dalam memperkenalkan tim Tony's. Yang kelima adalah transparansi. Perusahaan harus memiliki manajemen yang transparan sehingga para karyawan bisa mengikuti praktik MSDM yang diterapkan dengan baik. Tujuan dari transparansi manajemen adalah kepercayaan komunitas maupun organisasi yang bekerja sama dapat termotivasi mencapai tujuan bersama. Watt & Wendy's, sebuah layanan chatbot, menggunakan AI dan chatbot dalam perencanaan rekrutmen dan karir mereka. Watt membantu karyawan mengatur strategi karir mereka dan menunjukkan peluang karir di perusahaan, sedangkan Wendy berbicara dengan kandidat dan membantu mereka memahami budaya, peluang kerja, dan proses rekrutmen perusahaan. Yang keenam, peraturan baru.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mengesahkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Undang-Undang Tenaga Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 mengatur tentang upaya cipta kerja dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga menunjukkan upaya untuk melindungi SDM profesional. Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang melindungi para profesional di bidang psikologi. Perubahan-perubahan peraturan ini menuntut perusahaan untuk memiliki tim SDM yang gesit demi menyesuaikan praktik MSDM dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu strategi. Strategi MSDM dapat mendukung tujuan dan hasil bisnis secara menyeluruh. MSDM sangat berharga bagi unit bisnis dalam mengoptimalkan pertumbuhan perusahaan. Pada sebuah studi dari 25 organisasi yang melacak data HR ROI dan HR Profit Center, ditemukan beberapa dampak finansial seperti rata-rata ROI adalah $36,30 kembali dari setiap dolar yang diinvestasikan. Rata-rata pengurangan dalam kegagalan awal karena asesmen pra-screening sebesar 43% dan ROI sebesar $26,85 pada setiap dolar yang diinvestasikan. Rata-rata pengurangan turnover karyawan dengan penggunaan occupational DNA assessment sebesar 60% dan ROI sebesar $33,33 untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Yang kedelapan yaitu budaya. SDM profesional membuat perusahaan terlihat menarik melalui budaya organisasi yang terjalin dengan baik. Contohnya seperti Netflix yang menampilkan budaya perusahaan yang unik di laman karirnya. Budaya perusahaan Netflix dideskripsikan secara panjang lebar dan tidak menggunakan kata-kata yang dipercantik. Netflix memberikan gambaran yang jelas mengenai dream team yang diinginkan oleh perusahaan, bagaimana tim tersebut harus menjalankan fungsinya, hingga penjelasan bahwa tidak semua orang dapat bertahan di tim tersebut jika tidak dapat melewati keeper test. Netflix juga berterus terang tentang kebijakan kompensasi mereka yang menggaji karyawan di atas profesional market mereka. Manajemen talenta sebagai solusi pengelolaan SDM masa mendatang. Manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan kemampuan seseorang berdasarkan kinerja yang dimiliki, dengan tujuan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan. Kunci manajemen talenta sendiri ada pada proses identifikasi, pengembangan, dan mempertahankan karyawan bertalenta untuk terus menciptakan keunggulan bisnis perusahaan. Manfaat manajemen talenta sendiri yaitu satu, ketersediaan karyawan yang dapat mencapai potensi terbaik secara berkelanjutan. Yang kedua, membantu perusahaan menjawab tantangan bisnis. Yang ketiga, menumpuk loyalitas karyawan yang telah bekerja di perusahaan. Yang keempat, mampu mengembangkan reputasi publik sebagai tempat kerja yang bagus. Yang kelima, dapat memasuki pasar baru dan bersaing dengan kompetitor. Sekian penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia masa depan. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube channel ini, dan untuk info selanjutnya jangan lupa follow humanika.id. Thank you for watching.